Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi. Janji setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyesatkan seluruh manusia agar senantiasa jauh dengan Allah. Maka beragam tipu daya dan muslihat akan dilancarkan bala tentara setan dan iblis ini agar manusia ingkar dari Tuhannya. Lalu tipu muslihat apa yang setan siapkan untuk mengganggu manusia? Benarkah setan selalu mengganggu orang yang tengah sholat? Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang sholat ditemani setan? Simak kisah selengkapnya ya, hanya di Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Allah menegaskan perkataan setan itu dalam firman-Nya. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Salah satu cara setan menyesatkan manusia yakni dengan melalaikan manusia dari sholat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqomah dikumandangkan, setan kembali berlari. Dan jika iqomah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, 'Ingatlah ini dan itu.' Dan terus saja dia melakukan godaan ini sehingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan di dalam sholatnya." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa setan akan selalu mengganggu orang-orang yang akan sholat dan tengah melakukannya. Berikut ini adalah 6 tanda orang yang sholat bersama setan. Karena hal itulah sholatnya menjadi tidak khusyuk sehingga mengurangi pahala baginya. Pertama, sholat tapi tidak fokus. Tidak fokus saat sholat adalah tanda utama bahwa setan tengah menggoda kita. Itu adalah pertanda bahwa kita sedang sholat bersama setan. Banyak orang yang tidak fokus dalam sholatnya karena memikirkan hal lain, baik disengaja maupun tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah pun menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sholat tergesa-gesa. Sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dapat memberikan efek menenangkan pada pikiran kita yang sibuk dengan urusan duniawi. Jika kita sering merasa sholat dengan perasaan tergesa-gesa, maka ketahuilah bahwa kita sedang sholat bersama setan. Rasulullah melarang keras umatnya untuk sholat tergesa-gesa. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, ragu buang angin saat sholat. Ini sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu hendak membuang angin ini adalah bentuk gangguan setan yang menghembuskan perasaan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, wanita yang sholat di masjid menggunakan wewangian. Wanita dilarang untuk memakai wewangian saat keluar rumah, termasuk saat ke masjid. Jika kita seorang wanita yang memakai wewangian saat sholat di masjid,
maka kita beresiko digoda oleh setan yang menyebabkan kita tidak fokus untuk beribadah. Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, lupa rokaat. Hal ini pasti sering terjadi nih pada banyak orang. Ketika sholat, seringkali kita lupa dengan rokaat yang disebabkan oleh perasaan was-was. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rokaat dan lupa bacaan. Kita patut waspada nih karena kita telah digoda oleh setan. Setan selalu membisikkan perasaan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Yang keenam, sholat tapi benak masih sibuk. Sholat sejatinya adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha kuasa. Jika dalam benak kita masih sibuk mengingat hal selain Allah, maka sejatinya kita telah digoda oleh setan. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa khusyuk dalam beribadah dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Nah, itu dia sobat Widivisi, 6 ciri bahwa sholatmu ditemani oleh setan. Komen pendapat kalian ya, atau pengalaman kalian nih terkait tema di atas. Aku Alfia Sefira, sampai bertemu ya di episode Muslimpedia selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.